وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Salawat dan juga salam senantiasa terlipat curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita dan telah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisul khamis an-nahyu 'anil ibtida' fid din. Sampailah kita semua pada hadis yang kelima dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu judulnya An-Nahyu 'anil Ibtida'i fid din. Larangan dari perbuatan bid'ah di dalam agama. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Hadis yang kelima ini datang dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merupakan salah satu istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri yang kedua setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Setelah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra wafat, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah lagi dengan Sayyidatuna Aisyah. Dan semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan Ummul Mukminin, ibunya daripada seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya bagi istri-istri Rasul menikah lagi. Beliau merupakan salah satu wanita, bukan salah satu, merupakan satu-satunya wanita yang gadis yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya wanita yang gadis. Selain beliau, semuanya adalah janda. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra meninggal, baru beliau menikah lagi dengan Sayyidatuna Aisyah, putri daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arwah. Dan beliau Sayyidatuna Aisyah merupakan istri yang paling tahu, paling banyak ilmunya di antara istri-istrinya yang lain. Bahkan beliau meriwayatkan hadis 1210 hadis. Ya, ini lumayan banyak dibanding istri-istrinya yang lainnya. Meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi rujukan bagi sahabat-sahabat yang lain yang ingin mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha.
Dia orang yang paling pintar, banyak sahabat mengambil ilmu, mengambil hadis, dan beliau merupakan ahli ibadah, orang yang waro, orang yang zuhud, orang yang rajin puasa, orang yang gemar bersedekah, orang yang jud, yang dermawan. Ketika ada duit, duitnya langsung habis dibagi-bagi. Ada rezekinya langsung habis dibagi-bagi. Sampai-sampai ketika beliau itu sedang berpuasa, ya bukanya dengan sesuatu yang ada. Sehingga ditanya, kenapa engkau tidak sisakan uang yang banyak itu untuk beli daging, untuk beli makanan, untuk kamu berbuka puasa? Maka apa jawab beliau? Saya lupa. Ya, saking senengnya bagi duit. Nganggo awak dewek lalen. Ya, karena mementingkan kepentingan orang lain. Nah, itulah sedikit daripada biografi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa arduha. Beliau merupakan istri-istri yang termasuk afdal. Karena istri Nabi itu banyak, dan yang paling pertama lalu disusul dengan Sayyidatuna Aisyah. Lalu disusul lagi dengan Zainab binti Jahash, dan disusul lagi dengan Hafsah. Selainnya derajat mereka sama di antara istri-istri yang lainnya. Lalu di dalam hadis ini beliau mengatakan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Man ahdatsa, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru, fi amrina, pada agama kami, mengadakan perkara yang baru pada agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dalilnya dari agama, bahwa raddun, maka perkara yang baru itu tertolak. Jadi siapapun, dimanapun, kalau ada orang yang melakukan perkara yang baru, yang tidak ada dalilnya dari agama, dari Al-Quran laka dalile, sing hadis laka dalile, sing ijma ulama laka dalile, maka itu perkara yang baru yang tertolak, ya, alias dinamakan perkara yang bid'ah dolalah. Wa riwayat Muslim, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalil di agama kami, bahwa maka amalan tersebut tertolak. Ya, melakukan perkara yang baru. Di zaman Rasulullah belum ada, tapi zaman sekarang ada. Nah, ini perkara baru. Enggak ada dalilnya di Al-Quran, enggak ada dalilnya di hadis, enggak ada dalilnya daripada ijma ulama. Maka ini perkara yang baru. Ya, perkara yang baru. Lalu para ulama menjadikan bid'ah ini terbagi-bagi. Ya, bid'ah ini terbagi-bagi karena perkara yang baru, ada yang sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan Al-Quran, ada dalilnya, dan juga ada perkara yang baru enggak ada dalilnya. Nah, sehingga ulama bijaksana membagi bahwasanya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Bid'ah yang baik sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, ada dalil dari ijma ulama. Walaupun perkara tersebut baru, ya seperti apa sholawatan, apakah ada dalilnya? Banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan orang yang beriman
untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahlilan, apa itu tahlilan? Membaca la ilaha illallah. Di antara isinya membaca ayat suci Al-Quran, membaca istighfar, membaca zikir, membaca yang lainnya, yang semuanya itu tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga bid'ah, akan tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' ulama. Sehingga kalau bid'ahnya itu baik, bid'ah hasanah, yusabu fa'iluhu, maka pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti banyak dilakukan oleh para sahabat juga, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat banyak. Nah, itu juga termasuk bid'ah. Seperti apa? Sholat tarawih berjamaah. Ya, dulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih itu ya sendiri-sendiri. Ya ngumpul di masjid bareng, tapi sholatnya sendiri. Ada yang sholat di rumah. Ya, ini zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, zaman berlalu, lalu ketika dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka diadakan sholat tarawih berjamaah. Ini perkara yang baru. Bahkan kata beliau sahabat Umar bin Khattab, bid'ah yang paling nikmat ya ini. Ya, bid'ah yang paling nikmat yaitu sholat tarawih berjamaah. Karena kalau sholatnya berjamaah, dia akan mendapatkan keutamaan 27 derajat. Beda dengan sholatnya sendirian. Kalaupun bisa sholatul Fatihah sesuai syarat dan rukunnya, tidak ada yang salah, dia mendapatkan pahala cuma 1. Beda dengan sholat berjamaah, pahalanya lebih banyak, yaitu 27 derajat. Sehingga bid'ah ini terbagi, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga bid'ah yang baik akan diberikan pahala oleh Allah, sedangkan bid'ah yang buruk akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang beredar di zaman sekarang, apalagi ya kalau zaman sahabat juga sudah banyak bermunculan bid'ah seperti sholat tarawih atau yang lainnya, apa, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ya dulu Al-Quran itu tertulis, ditulis-tulis di pelepah kurma, enggak seperti zaman sekarang. Ya satu buku semuanya tertib dari mulai suratul Fatihah sampai akhir. Itu dikumpulkan bukan di zamannya Rasul, melainkan di zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu juga perkara yang bid'ah. Sehingga ulama kita bijaksana, tidak semua bid'ah dolalah. Ya, tidak semua bid'ah itu sesat. Akan tetapi bid'ah itu ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau bid'ah itu semuanya sesat, maka dunia ini serasa sempit. Iya, angkutan kita kayak sesat. Iya, zaman dulu laka kapal, laka motor, laka sepeda, pakai jalan, pakai keledai. Ya, zaman dulu laka HP, zaman sekarang tinggal tut, pakai barangnya online. Iya, tinggal halo lagi apa ya, halo lagi. Zaman ini ada nabi lagi. Ya, model HP. Bid'ah, banyak bid'ah. Sehingga ulama-ulama kita bijaksana. Tidak semua bid'ah itu dolalah, melainkan tergantung. Ya, kalau bid'ah itu sesuai hadis, sesuai Al-Quran, sesuai ijma' ulama, ya bid'ah itu termasuk memberikan manfaat,
maka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bid'ah itu buruk, menjauhkan kita dari Allah, mendatangkan kita dengan dosa-dosa, maka jelas bid'ah itu bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga baca burda, baca maulid, baca tahlil, baca yasinah, kumpul-kumpul seperti ini memang bid'ah, akan tetapi bid'ah yang baik yang akan diberi ganjaran, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu berikutnya hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a bisubhat waqa'a bil haram ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqta'a bihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 ini datang dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau bersabda. Apa sabda beliau? Innal halala bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas. Halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya perkara yang haram pun juga jelas. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya mushtabihat, ya, remung-remung, abu-abu, beri jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui banyak dari manusia. Artinya yang halal jelas, dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Yang haram pun jelas, dalilnya ada dari Al-Quran dan juga hadis. Antara halal dan haram itu ada perkara namanya syubhat. Abu-abu, belum jelas, hukumnya itu jelas. Ya, halal apa haram? Ya, abu-abu. Kayak kita lagi melaku, ya, temu duit, tinggalan. Duit kita tak dulu ya. Duit kita tak dulu ditimpu. Ya, duit kita yakin, ya pengen tak emet ya bawa duit kita, pengen beli duit ya eman, gitu. Ya, kalau yakin uang saya halal, kalau nggak yakin itu uangnya orang tetap diambil haram. Ya, tapi sih beli jelas mau tak keder tak, keder ini halal apa haram itu termasuk subhan, ya termasuk subhan. Lalu kata Nabi, "Faman syubhat, maka istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi perkara yang subhat, maka telah bebas bagi agama dan juga irdihi. Telah bebas bagi agamanya. Jadi kalau ada perkara yang subhat, maka lebih baik kita tinggalkan, jangan diambil. Waktu hukumnya haram apa halal ya? Dijelas ditinggu biru, bisa ada dilakukan. Ya, lebih baik ini ditinggal. Wa man waqa'a bi syubhat waqa'a bil haram. Maka barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat,
maka kelak dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Ya, subhat ini berguru Islam baik-baik. Berarti ini jelas halal tak haram subhat baik. Ya, sing subhat doyan. Maka lama kelamaan yang haram pun doyan. Ya, gara-gara sering melakukan yang subhat, sehingga yang haram pun gampang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada perkara yang subhat lebih baik ditinggal agar kita tidak terjerumus pada perkara yang haram. Kalau ia haulal hima yushiku ayat ta'abi. Jadi digambarkan oleh Nabi seperti orang yang menggembala hewannya. Menggembala hewan di tanah yang dilarang. Ya, di tanah yang dilarang, dia membalakan hewannya, ada garisnya, tanah terlarang. Di sebelahnya memang enggak dilarang. Ya, tapi kalau hewan itu dibiarkan, ya makan yang tidak dilarang, lama kelamaan derepet pada tempat yang dilarang. Ya, seperti penggembala yang menggembalakan hewannya di tempat yang dilarang. Yusiku ayat kafi, karena ditakutkan lama kelamaan masuk ke tempat yang dilarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bagi setiap raja mempunyai larangan. Ala wa inna himallahu maharimuhu, dan ketahuilah larangan-larangan Allah adalah perkara-perkara yang haram. Mabuk haram, judi haram, zina haram, riba haram, bohong haram, lawan orang tua juga haram. Ini larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita hindari. Ala wa inna fil jasadullah, dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhal jasad kulluh. Apabila daging tersebut bagus, baik, bersih, maka otomatis anggota badannya, jasadnya juga akan menjadi baik. Wa idza fasada jasad kulluh. Apabila segumpal daging tersebut rusak, ya kotor, keras, maka seluruh anggota badannya pun ikut rusak. Artinya kunci. Imam Ghazali menggambarkan hati ini ibarat raja. Kalau rajanya baik, bagus, dermawan, otomatis rakyatnya pun baik, senang, hidupnya gembira. Tapi kalau rajanya bungis, rajanya zalim, maka otomatis rakyatnya pun hidupnya menderita. Yang ada hukum riba, yang kuat dialah yang menang. Alhamdulillah ini. Jadi hati ini diibaratkan raja. Kalau hatinya baik, maka anggota badannya dari mulai mata, telinga, mulut, perut, tangan, kaki dan yang lainnya juga akan mudah untuk melakukan sesuatu yang baik. Gampang diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya, rajanya bengis, kotor, buruk, ya di dalam hatinya kumpul penyakit hati, ya sombong, ya hasud, ya iri, ya dengki, ya benci kepada orang lain, kumpul semua penyakit hati, ya otomatis anggota badannya dari mulai mata, telinga, tangan, kuping, kaki, semuanya juga akan rusak. Artinya susah untuk diajak ibadah, yang gampang diajak untuk melakukan dosa. Na'udzubillah min. Sehingga kunci bersihkan hati, maka insya Allah anggota badan kita gampang, mudah, enteng untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wahyul qalbu,
dan ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, sehingga bersihkan hati kita, sucikan hati kita, jangan sampai ada rasa benci kepada siapapun. Dan usahakan kalau mau tidur, orang yang berbuat salah kepada kita maafkan. Orang yang berbuat zalim kepada kita maafkan. Ya, untuk membersihkan hati. Kalau ada sombongnya, ya hilangkan sombongnya. Ingatkan diri kita kepada iblis, terusir dari surga itu karena sombong. Ya, bukan karena bodoh. Iblis itu alim alamah, ya pinter, sudah pernah berada di dalam surga, namun terusir lantaran apa? Lantaran iblis itu sombong. Yang hasud, yang tetangganya sukses, dia nggak senang. Ya, ingat sabda Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasud itu akan memakan pahala kebaikan, sebagaimana api yang akan melahap menghabiskan kayu bakar. Jadi kalau di ada sholat di pahalanya hilang, rajin sedekah di ganjarannya hilang, rajin sholawatan jadi pahalanya apa? Ya, apa sebabnya? Karena di dalam hatinya masih ada penyakit hasud yang bisa menghilangkan pahala-pahala semuanya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang barokah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, serta diberikan istiqamah sampai akhir hayat dalam keadaan sehat afiat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kita semua mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hasna bi hurmatihim wa aridna bi barakatihim wa ma'afatin min al-bidani. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyikhina wa li ikhwanina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.